Hai, semangat pagi sahabat Ragam. Sudah siap menjelajah keragaman Nusantara di Ragam Indonesia? Yuk langsung saja kita menuju ke Pulau Kalimantan. Tepatnya ke kota yang berjuluk Hong Kong Van Borneo, alias Kota Singkawang. Kota Singkawang. Dari ibu kota provinsi Kalimantan Barat yaitu Pontianak gak terlalu jauh kok. Jaraknya sekitar 145 km aja. Akses jalannya cukup baik, jadi dalam waktu 3-4 jam saja kita sudah sampai di kota Singkawang. Awalnya Singkawang adalah desa kecil bagian dari wilayah Kesultanan Sambas yang menjadi tempat persinggahan para pedagang dan penambang emas dari Cina. Mereka kemudian menetap dan banyak yang beralih profesi menjadi petani. Makanya nggak heran jika sampai sekarang mayoritas penduduk Singkawang beretnis Tionghoa. Biar lebih semangat kita icip-icip kuliner khas Singkawang dulu yuk sahabat. Namanya misoa kuah. Sebelumnya kita lihat proses pembuatannya yuk. Sahabat, dalam peradaban masyarakat Tionghoa, misoa adalah makanan spesial yang hanya disantap ketika merayakan hari-hari besar. Misalnya saja Imlek dan Cap Gomeh. Misoa terbuat dari tepung terigu yang dibuat memanjang sebagai simbol pengharapan panjang umur. Jadi cocok juga disajikan pada perayaan ulang tahun. Pembuatan misoa di Singkawang masih tradisional menggunakan resep warisan leluhur dari negeri Cina. Bahan utama misoa berupa tepung terigu yang langsung dicampur dengan air garam. Makanya warga Singkawang menyebut juga misoa dengan nama mie asin. Sahabat, adonan diaduk secara manual terlebih dulu, lalu diguling hingga membentuk lembaran-lembaran dengan ketebalan tertentu. Lembaran kemudian digulung dan didiamkan selama 1 jam. Agar ketika diproses menjadi mie tidak mudah hancur. Dari bahan 25 kilo tepung terigu yang dicampur 3 kg akan menghasilkan sekitar 28 kilo misoa kering. Sahabat, setelah 1 jam didinginkan, gulungan misoa digiling kembali hingga menjadi mie yang sangat tipis. Siapkan tongkat kayu untuk menariknya ya. Kemudian angkat deh seperti jemuran baju. Misoa adalah bahasa Hakka, artinya benang. Cocok ya dengan penampilannya? Bahkan di masa lalu hidangan misoa dikenal juga dengan mie benang loh sahabat. Selanjutnya gantung misoa di tiang yang telah disiapkan untuk proses pengeringan. Agar lebih maksimal, pengeringan dibantu dengan panas dari beberapa buah kompor yang bertekanan tinggi. Unik ya, bentuknya seperti tirai-tirai yang cantik. Dan dalam waktu 2 jam misoa pun akhirnya mengering. Hehehe, tunggu dulu, prosesnya belum selesai loh. Misoa kering kemudian diangkat lalu disusun dalam tong besar dari kayu yang sudah diberi karung goni dan daun nipah. Tong kemudian dibawa ke dapur untuk proses pengukusan selama 45 menit. Pemberian daun nipah dan karung goni bertujuan agar air tidak meresap ke dalam misoanya, sahabat. Misoa yang sudah dikukus lalu digantung di atas bambu untuk diangin-anginkan. Misoa pun siap untuk dikemas. Satu plastik besar misoa seberat 10 kg harganya Rp115.000. Sedangkan harga per kilonya hanya Rp12.000 saja. Misoa kering tahan hingga 4 bulan sahabat. Pemasarannya bahkan sampai ke Jakarta. Sahabat, yuk kita olah misoanya dengan kuah asam pedas. Masaknya mudah kok. Didihkan air terlebih dulu, lalu celupkan misoa kering ke dalamnya. Sebentar saja. Dan angkat, lalu sisihkan. Selanjutnya kita olah bumbu-bumbunya ya. Iris bawang merah dan bawang putih, tumis hingga harum. Tambahkan air kaldu ayam, kaldu sapi juga bisa kok. Pokoknya sesuai selera deh. Masukkan saus tiram, madu, saus tomat, dan saus sambal. Aduk, tunggu hingga mendidih. Bubuhkan kaldu bubuk, garam, gula pasir, merica bubuk, dan penyedap. Aduk-aduk. Terakhir masukkan sayurannya, rebus sejenak. Beres. Siapkan mangkuk, beri sedikit minyak sayur ke dalamnya agar misoa tidak menjadi lengket. Letakkan telur rebus di atas misoa, susun pok choy dan sirap dengan kuah asam pedasnya. Terakhir tambahkan minyak wijen dan kecap manis. Kebetulan ada yang sedang berulang tahun tuh. Cocok deh. Semoga panjang umur ya. Sedap.
masih di Singkawang, kita masak lagi ya. Menunya spesial, bebek isi ketan. Penasaran dong? Yuk langsung aja kita olah. Gunakan bebek utuh yang telah dibersihkan. Potong bagian kepala dan kakinya. Filet bagian badannya, gunakan pisau yang tajam ya sahabat, agar hasilnya sempurna. Daging filet kemudian ditaburi garam dan merica bubuk. Isi daging filet dengan ketan putih yang telah ditanak sebelumnya, kemudian gulung bebek filetnya. Tinggal digoreng deh dalam minyak panas, hingga berwarna coklat keemasan. Angkat, lalu potong bebek isi ketan menjadi 2 bagian. Lumuri dengan saus. Yummy! Sahabat, masih ada satu lagi nih menu bebek dan ketannya. Pertama, giling kemiri, terasi, bawang merah, bawang putih, jintan bubuk, kunyit dan lengkuas hingga halus. Tumis daun jeruk, bumbu halus dan batang serai yang telah dimemarkan. Tambahkan air kaldunya, kemudian masukkan bebek yang telah dipotong menjadi 2 bagian. Ungkep selama 45 menit. Nah, setelah bebek ungkep matang, goreng bebek hingga menguning. Sementara itu, siapkan daun pisang, isi dengan ketan putih yang sudah matang. Gulung dan padatkan. Iris menjadi 2 bagian. Letakkan bebek goreng dan ketannya di atas piring. Jangan lupa tambahkan sambal. Bebek ketan pun siap disantap. Sahabat, daging bebek bagi etnis Tionghoa adalah salah satu makanan yang wajib ada ketika perayaan besar. Konon, menurut kepercayaan Tionghoa, daging bebek adalah hidangan kesukaan dewa-dewa. Sedangkan ketan menjadi simbol harapan kerukunan dan kebersamaan dalam berkehidupan keluarga. Soal rasa jangan ditanya deh. Pastinya enak banget. Gurihnya daging bebek begitu terasa. Menyantapnya dengan ketan, sensasi rasanya menjadi luar biasa. Enak banget. Kenyang mencicipi masakan khas Tionghoa? Kita jalan-jalan dulu ya, menikmati indahnya kota Singkawang. Kota Singkawang dulunya bernama Sankeong yang berasal dari bahasa Cina. Maknanya, kota di kaki gunung yang dekat dengan muara dan laut. Sebagian besar penghuni Singkawang adalah etnis Tionghoa Hakka. Tak heran jika wihara atau yang disebut juga Pekong mudah dijumpai di kota Hong Kong Van Borneo ini. Nah, yang tertua salah satunya adalah Wihara Tridharma Bumi Raya. Waduh, ramai banget ya orang yang datang bersembahyang. Maklum saja, mereka sedang merayakan Hari Raya Cap Gomeh. Sahabat, satu hal yang menarik pada perayaan Cap Gomeh di Singkawang adalah berkumpulnya para tatung dari seluruh Pekong yang ada di Kalimantan Barat. Tatung dalam bahasa Hakka berarti orang yang dirasuki roh dewa atau leluhur. Menjadi perantara untuk berkomunikasi antara dewa atau leluhur dengan manusia yang masih hidup. Satu hari menjelang perayaan Cap Gomeh adalah hari terpenting bagi para tatung. Mereka berkeliling dan masuk dari satu pekong ke pekong lainnya untuk memberi penghormatan atau istilahnya bersih jalan. Hari ke-15 setelah Imlek, Cap Gomeh dirayakan dengan arak-arakan tatung berkeliling kota Singkawang. Tatung berpakaian layaknya dewa atau leluhur yang merasukinya. Tak hanya leluhur etnis Tionghoa, tapi juga ada leluhur tatung yang bersuku Dayak. Maka tak heran, beberapa tatung menggunakan baju adat suku Dayak. Uniknya nih, tatung diarak menggunakan tandu yang diberi berbagai senjata tajam. Mereka lalu unjuk kebolehan, kekebalan tubuh sebagai bukti adanya roh yang telah merasukinya. Hihi, ngeri ya? Tak kurang ada sekitar 500-an tatung yang meramaikan festival Cap Gomeh. Cap Gomeh berarti hari di mana semua dewa di langit bersatu. Tidak semua keturunan Tionghoa bisa menjadi tatung loh sahabat. Hanya orang-orang tertentu saja yang dikaruniai kelebihan oleh leluhurnya. Sahabat, masih setia nonton Ragam Indonesia? Masih di kota Singkawang nih. Kalau kue keranjang atau sering juga disebut dodol Cina pasti udah gak asing ya. Saat perayaan Imlek hingga Cap Gomeh, kue keranjang memang jadi makanan wajib ada di meja makan ataupun di altar sesaji. Nah,
Kalau biasanya kue keranjang dinikmati dengan cara dimakan langsung, digoreng atau dikukus, kali ini Ragam Indonesia akan menikmatinya dengan sedikit berbeda. Kue keranjang akan dimasak saus lada hitam. Beda deh. Yuk kita buat sausnya dulu. Memarkan bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu ya. Cincang kasar lalu iris-iris bawang bombay. Potong serong mentimun, cabai hijau dan cabai merah besarnya. Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga keluar aromanya. Masukkan saus tiram, air kaldu ayam, kecap manis, saus tomat, saus sambal, madu, dan lada hitam bubuk. Aduk-aduk dulu sampai tercampur rata ya sahabat. Kita bumbui dengan gula, garam, dan kaldu bubuk. Aduk kembali sampai matang. Jika minyaknya sudah keluar, saus siap diangkat. Selanjutnya potong kue keranjang. Hilangkan bagian keringnya sahabat. Potong menyerupai irisan daging sapi. Panaskan sedikit minyak, lalu goreng kue keranjangnya. Jangan sampai gosong ya. Panaskan kembali saus lada hitamnya. Tambahkan bawang bombay, masukkan mentimun dan cabai. Aduk hingga sayuran sedikit layu. Terakhir, masukkan kue keranjang yang telah digoreng ke dalam saus. Aduk hingga matang. Tara! Kue keranjang saus tiram siap disantap nih sahabat. Duh, makin penasaran ya kayak apa rasanya? Makannya pakai nasi bisa loh. Rasa manis legit kue keranjangnya sama sekali nggak hilang. Tekstur kue keranjang yang kenyal dan lengket juga masih bisa sahabat rasakan. Ditambah dengan gurih pedasnya saus lada hitam, membuat selera makan dijamin meningkat. Gak kebayang deh kalau kue bisa diolah menjadi lauk untuk nasi. Sahabat, meski di Singkawang dikelilingi gunung dan bukit, tapi Singkawang juga punya pantai loh. Kulinernya pun unik-unik. Yuk kita gali hasanah kuliner masyarakat pesisir kota Singkawang. Peda cencalok adalah salah satu yang menjadi primadona kuliner pesisir Singkawang. Peda cencalok terbuat dari ikan atau udang kecil. Peda sendiri adalah nama ikan, sedang cencalok artinya udang kecil, atau masyarakat setempat biasa menyebutnya bubuk. Cara membuat cencalok mudah kok sahabat. Udang yang didapat dari nelayan langsung ditempatkan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan gula dan garam secukupnya sebagai pengawet alami. Tutup dan diamkan minimal 2 hari. Peda cencalok pun siap diolah atau dimakan langsung. Yuk kita olah. Kupas terlebih dahulu nanas. Pilih nanas yang tidak terlalu matang tapi juga tidak mentah ya sahabat. Hilangkan mata nanasnya kemudian potong-potong daging buahnya. Haluskan bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, sereh, lengkuas, cabai merah kering, dan garam. Siangi daun kunyit dan daun kesum. Daun kesum menjadi kekhasan masakan Kalimantan Barat. Soalnya di tempat lain gak ada loh sahabat. Aromanya wangi, membuat masakan memiliki rasa yang khas. Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Masukkan potongan ikan yang telah dibersihkan sebelumnya. Ikan yang dipakai jenisnya tergantung selera kita ya. Kemudian masukkan potongan buah nanas, tambahkan daun kunyit dan daun kesumnya. Beri sedikit air, tunggu hingga mendidih sampai ikan matang. Baru masukkan gula dan garam. Terakhir masukkan cencaloknya. Bagi masyarakat pesisir kota Singkawang, peda cencalok memiliki fungsi sebagai pengganti penyedap rasa loh sahabat. Jadi masakan dengan cencalok dipastikan terasa lebih gurih. Sahabat, rasanya tak lengkap ya jika ikan masak cencalok tidak ada pendampingnya. Mumpung buah nanasnya masih banyak, yuk kita buat nanas cencalok. Ulek bawang merah dan bawang putih, tumis, tambahkan cabai giling. Masak hingga harum, kemudian masukkan cencalok dan sereh. Tambahkan buah nanasnya, masak hingga matang. Sahabat, cencalok dulunya dianggap makanan masyarakat pinggiran. Tapi seiring berkembangnya zaman, cencalok akhirnya naik kelas dan digemari oleh orang-orang kota juga loh. Cencalok mentah biasanya disantap dengan irisan bawang merah, cabai, dan perasan jeruk limau. Aduk hingga rata, cencalok mentah siap disajikan. Rasa pada cencalok cenderung gurih dengan aroma udangnya. Diolah bersama nanas, rasanya menjadi sedikit asam menyegarkan. Sensasinya benar-benar beda. Nikmat. Puas dong jelajah kuliner Singkawangnya? Saatnya jalan-jalan. Singkawang ternyata memiliki kawasan wisata Tanjung Bajau loh sahabat.
Cukup 15 menit saja dari pusat kota. Tiket masuknya cukup terjangkau. Sekitar Rp40.000 per orangnya, kita bisa menikmati fasilitas wisata yang ada sepuasnya. Memangnya ada apa aja sih? Singka Zoo adalah kebun binatang satu-satunya yang ada di kota Singkawang. Begitu masuk ke dalamnya, kita langsung disambut penampakan aneka unggas. Lanjut ke bagian dalam ada jungle track, yang sebelah kiri dan kanannya terdapat deretan kandang hewan. Singka Zoo memang sengaja berlokasi di dalam hutan agar hewan-hewan penghuninya merasa nyaman. Beberapa jenis monyet sengaja dilepaskan, jadi pengunjung juga bisa bermain-main dengan mereka secara langsung. Tenang, monyet-monyetnya jinak kok, jadi nggak gigit. Ada ratusan satwa yang dipelihara Singka Zoo. Mulai dari burung merpati, berbagai jenis monyet, ayam mutiara, burung kasuari, merak biru hingga harimau dan singa. Lahannya cukup luas, sekitar 220 hektar. Dan baru 20 hektar saja yang dimanfaatkan untuk menampung aneka satwa. Sahabat, meski Singka Zoo dimiliki perorangan, tapi satwa-satwa yang dikembangkan di sini sudah mendapat izin langsung dari Kementerian Kehutanan kok. Koleksi Singka Zoo yang menjadi pusat perhatian adalah Golden Tiger. Si raja hutan ini adalah harimau terlangka kedua di dunia setelah harimau biru. Golden Tiger merupakan persilangan antara harimau putih dan harimau benggala. Nah, kalau sudah lelah berjalan-jalan di jungle track, di pos terakhir ada kuda-kuda tunggangan yang siap dicoba nih sahabat. Tenang, ada jokinya kok, jadi gak perlu khawatir. Apalagi kuda di sini sudah jinak. Seru ya? Cocok buat tempat wisata keluarga. Puas bermain-main dengan satwa, kita lanjut bermain pasir dan air di pantai Pasir Pendek. Tenang, gak usah bayar lagi sahabat. Soalnya pantai Pasir Pendek masih masuk kawasan wisata Tanjung Bajau. Pantai Pasir Pendek memiliki pasir berwarna coklat kemerahan. Ombaknya tidak terlalu besar meski posisi pantai langsung menghadap Laut Cina Selatan. Jadi aman deh buat main-main air dan berselfie ria sepuasnya. Asyik! Rata-rata dalam seminggu ada sekitar 1.000 orang pengunjung yang datang. Apalagi saat weekend dan hari libur nasional, pasti tambah rame. Terus kalau yang lagi malas main air, enaknya ngapain ya? Tenang, kita bisa kok menikmati sejenak hawa sejuk ala pegunungan. Hebatnya nggak mesti jalan jauh-jauh, karena lokasinya masih dalam kawasan wisata Tanjung Bajau. Berada di daerah tertinggi namanya Rindu Alam. Wah, beneran komplit ya. Untuk bersantai menikmati pemandangan Laut Cina Selatan dan kota Singkawang dari ketinggian, disediakan rumah gazebo. Wah, pemandangannya luar biasa. Pokoknya wajib foto-foto dari tempat ini. Belum puas menjelajah potensi wisata yang ada di kota Singkawang? Yuk menuju ke arah Gunung Poteng. Ada fasilitas waterboom yang masih baru, berada di Kecamatan Panjintan, Singkawang Timur. Lokasi waterboom hanya berjarak 5 km saja dari Pekong Tua Singkawang. Untuk masuk ke dalam waterboom, kita cukup merogoh kocek Rp40.000 per orangnya. Dan bagi orang tua, anak panti asuhan dan mereka yang memiliki cacat fisik, pengelola tidak memungut biaya, alias gratis. Waterboom buka pukul 9 pagi hingga 6 sore. Wahana air satu-satunya yang ada di kota Singkawang ini berada di lahan seluas 12 hektar. Siapa sangka coba, area wisata air ini dulunya adalah bekas tambang emas yang sudah tak produktif lagi. Berbagai jenis kolam permainan ada di sini, mulai dari kolam renang anak, kolam untuk dewasa, wahana seluncuran berbagai jenis, hingga ember tumpah. Asyik deh! Selesai bermain air, pengunjung bisa bersantai di bangku-bangku taman yang sudah disediakan. Dijamin bakal seru deh weekend kalian. Jadi gimana? Dateng deh ke Singkawang dan nikmati keberagamannya ya di Ragam Indonesia.